Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai kita membaca zikir harian kita, yaitu pembacaan rotib al-atas. Mudah-mudahan dengan fadilah ya bacaan-bacaan yang kita baca tadi, baik berupa ayat-ayat Al-Quran, zikir dan sholawat, Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan ya fadilah-fadilahnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan iman dan Islam tetap pada diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tausiah singkat pada hari ini berjudul tentang keutamaan atau fadilah tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Bapak Ibu sekalian, para penghuni Wisma Atlet, baik itu nakes ataupun pasien, tentu ya yang namanya zikir ya itu ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Zikir ya menurut bahasa itu artinya mengingat. Kemarin Kiai sedikit mengulas ya, waktu Jumat Berkah kemarin diulas, yang namanya zikir itu bisa berarti ya mengingat dalam arti sholat, ya sholat juga termasuk zikir. Di dalam surah Toha dikatakan wa aqimis sholata lidzikri. Ya, jadi zikir secara umum, secara luas dikatakan adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apapun, dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya dengan cara kita sholat itu termasuk zikir. Ya, termasuk Kiai juga menjelaskan zikir itu juga kemarin disebutkan bisa berarti ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Ya, zikir di sini bermaksud ya, yang dimaksud ahla dzikri adalah bukan orang yang ahli zikir tetapi orang yang ahli ilmu ya. Ya, tetapi pada kesempatan kali ini zikir yang dimaksud adalah zikir yang secara luas, yaitu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya zikir. Ya. Termasuk juga sholat. Ya, kalau secara singkat, secara sempitnya itu kan tadi dalam arti luas mengingat Allah. Tetapi dalam arti khusus, ya zikir itu merupakan ya amalan-amalan ya yang yaitu seperti tadi yang kita baca, misalnya zikir pembacaan rotib al-atas ataupun zikir yang kita dawamkan sehari-hari, yaitu membaca kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kita baca ya kita menyebut tahlil, tahmid, subhanallah yang banyak, ya termasuk juga membaca sholawat, itu juga merupakan zikir. Intinya apa? Kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya fadhkuruni, maka ingatlah aku, berzikirlah kepada aku, kata Allah, adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur, dan janganlah kalian ingkar akan nikmat-nikmatku. Ya, ada juga dalilnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kalian semua kepada Allah, dzikran katsira, yaitu dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Ya, dikatakan dzikran katsira, sebanyak-banyaknya berzikir. Para ulama tasawuf ya mengatakan yang dimaksud taksir, yang dimaksud banyak itu seberapa sih? Ya, ada yang nanya, Ustadz, kalau yang dimaksud banyak itu seberapa? Zikir itu minimal berapa, paling banyak berapa? Ya, kalau misalnya zikir harian, ya zikir lepas, ya bukan waktu-waktu tertentu, itu para ulama mendefinisikan bahwasanya yang dimaksud aqallul iktsar alfun. Ya, dikatakan bahwasanya aqallul iktsar sedikit-dikitnya, minimal banget, paling kurangnya, sekurang-kurangnya yang dikatakan kategori banyak. Ya, jadi ada kategorinya. Kategori sedikit adalah di bawah 1000, itu kategorinya sedikit. Kalau yang dinamakan banyak, aqallul iktsar, sedikit-dikitnya banyak, minimal-minimalnya banget banyak, dikatakan 1000. 1000 sampai sekian tidak terbatas, itu namanya sudah banyak.
Ya, jadi zikran katsira sebanyak-banyaknya, ya tidak terbatas, ya paling sedikitnya adalah ya 1.000. Kalau sholawat, ya itu ada hadis Rasulullah yang menyatakan minimal 300 kalau sholawat dalam sehari. Ya kalaupun itu minimal banget, ya kalaupun sebanyak-banyaknya ya bebas, maupun tidak terhingga berapa ribu kalau kita bisa baca justru lebih baik bagi kita. Itu yang dimaksud sebanyak-banyaknya, zikran katsira, sebanyak-banyaknya ya tidak terbatas, unlimited ya. Itu sebanyak-banyaknya, yaitu zikir lepas sehari-hari ya, kita dalam keadaan enggak ngapa-ngapain, kita jangan lepas zikir-zikirnya, itu yang diajarkan guru-guru kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu yang dimaksud dzikran katsira. Selanjutnya ya ada beberapa faidah. Ada yang namanya fadilah-fadilah ya kalau kita membaca zikir. Utamanya zikir itu adalah makanan untuk ruh kita, makanan untuk rohani kita. Ya, jadi ulama tasawuf mengatakan ini, ya kalau misalnya sehari-hari jasad kita butuh makan, makanannya itu ya nasi, makanannya itu ya lauk pauk, buah-buahan, itu makanan yang bergizi buat jasmani kita. Tapi ya jangan cuma jasmaninya, ada orang yang kelihatannya jasmaninya kuat, keker ya. Jasmaninya itu tubuhnya besar gitu kan. Tetapi ya menurut ulama tasawuf ada orang yang ruhaninya nih kecil, kurus. Karena apa? Nggak pernah dikasih makan, kekeringan ya. Sebab apa ya? Itu yang dimaksudkan zikirnya kurang ya, kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya zikir merupakan ruhani kita, makanan untuk ruhani kita. Maka dari itu kita jangan pernah lepas berzikir, baik itu membaca sholawat, tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Selanjutnya ya zikir dalam artian wa aqimis sholata li dzikri. Salat juga bisa merupakan bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu juga salah satu manfaatnya adalah bisa mencegahnya perbuatan yang keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Ini luar biasa kalau kita salatnya benar, kalau kita salatnya tidak sekedar gerakan belaka, kalau kita sholatnya menghayati dan kita menyadari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ya sholat yang begitu, sholat yang berkualitas itu mencegah kita tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sebab apa? Kalau yang mencuri, orang berbuat maksiat, orang berbuat kezaliman, ya dan lain sebagainya, itu dikarenakan orangnya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak berzikir, insya Allah ya kita akan terjauh, ya terbebas dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin kedua adalah zikir itu bisa menenteramkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi, bukankah dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati itu menjadi tenang. Artinya apa? Kalau kita berzikir kepada Allah, senantiasa ingat Allah di kala keadaan, berbagai macam keadaan, baik itu senang ataupun susah, maka hati kita menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bisa jadi ya dalam keadaan pandemi kayak begini, orang-orang banyak kehilangan pekerjaan, orang-orang banyak yang nganggur. Kalaupun kerja, mungkin ya gajinya dipotong sekian, ya yang tadinya dapat transport, uang makan, gara-gara kerjanya di rumah nggak ada uang transport lagi dan lain sebagainya. Itu bisa jadi orang stres, orang hatinya kecil hati, orang hatinya terguncang, ya suka marah-marah karena himpitan ekonomi, apalagi orangnya ditambah lagi udah gak punya kerjaan, udah kena corona dan lain sebagainya. Orang itu bisa terguncang jiwanya, ya
tetapi karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya. Allah memberikan stabil pada dirinya, pada hatinya insya Allah ya Allah gembirakan. Allah Subhanahu wa taala buat hatinya tenang. Insya Allah. Itu yang dikatakan Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau kita berzikir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketenangan, ya ketenangan jiwa, ketenangan batin dan ketenangan pikiran. Insya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin yang ketiga, ya, berzikir itu ya di segala musibah. Ya, di zikir itu di segala musibah. Ya, zikir bisa jadi ya ketika kita misalnya mendapatkan kesusahan, ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak beruntung, yang tidak enak di dalam hidup ini, termasuk misalnya kita tertimpa corona dan lain sebagainya, maka kita harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada Allah, kita isi waktu-waktu luang kita, perbanyak zikir, ya, perbanyak baca kalimat-kalimat thayyibah. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita tidak suka terhadap sesuatu, tetapi sebenarnya itu adalah baik bagi kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullaha fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu itu kita tidak suka, bisa jadi kita benci terhadap sesuatu yang Allah tetapkan, wa yaj'alullaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala padahal di dalam kesusahan itu Allah menjadikan di dalamnya khairan katsira, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita ambil hikmahnya. Mungkin kalau hari ini kita dagang, misalnya pedagang, hari ini kita dagang kita nggak dapat untung, pasti ada hikmahnya. Karena bisa jadi kalau hari itu dikasih untung, ya bisa jadi kita lupa akan hal-hal kebaikan. Itulah hikmahnya. Bisa jadi ya hikmah hari ini kita ya diberikan sakit, diberikan corona dan lain sebagainya, itu merupakan ya ketetapan yang lebih baik. Kita percaya kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lebih baik ya di balik itu semua. Amin. Selanjutnya, poin yang keempat, zikir itu bukan hanya ketika tertimpa musibah, tetapi zikir itu juga ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak. Ya, ini dikisahkan ya, yaitu dicontohkan di dalam Al-Quran. Ada Qarun, ada juga Nabi Sulaiman. Dua-duanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang banyak. Tetapi yang satu ya senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dikala mendapatkan nikmat, dan yang satunya lagi ya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Qarun? Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin andi. Kata Qarun, sesungguhnya yang aku dapat, yang aku peroleh, kesuksesan yang aku punya, kekayaan harta melimpah yang aku punya saat ini adalah atas ya ilmu pengetahuan dan kehebatan aku sendiri. Ini kata Qarun. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkannya. Fakhshabna bihi wa bidaril ard. Maka Allah Subhanahu wa taala membenamkan dirinya. Fakhshabna bihi wa bidarihi, dan harta bendanya, rumah mewahnya, kekayaannya, kendaraannya semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia lupa, lantaran dia tidak ingat kepada Allah bahwasanya apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada keluarganya, rumahnya, hartanya dan lain sebagainya merupakan ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga diberikan berbagai nikmat yang banyak oleh Allah, kekayaan, ya, harta, tahta, bahkan beliau merupakan raja yang kekuasaannya meliputi setengah dunia. Itu merupakan raja yang luar biasa. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Itulah Nabi Sulaiman diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ini merupakan karunia dari Allah. Dia bersyukur kepada Allah, ya, jangan sampai harta ini melalaikan dirinya. Dia senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah bahwasanya apa yang dia dapat itu bukan merupakan hasil jerih payahnya sendiri, merupakan karunia dari Allah.
Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Kata Nabi Sulaiman, ini merupakan sebagian kecil dari karunia-karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Aashkur am akfur, apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur ataukah aku termasuk orang-orang yang kufur, yang mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita ya mengingat Allah dikala kita senang, dikala kita mendapatkan banyak nikmat. Ya, dikatakan pula ta'aruf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddati. Kenallah Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dikala kita senang, firraha'i ya'rifka fi syiddati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, akan memperhatikan kita di saat kita sedang di saat kita sedang kesulitan. Ta'aruf ilallahi ya'rifka fi syiddati, itulah pentingnya kita ya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat. Ketika banyak dapat nikmat, kita banyak-banyakin zikir alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita perbanyak. Ketika musibah, kita banyak-banyak kerja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala keadaan, segala hal itu zikirannya ya macam-macam sesuai konteksnya ya. Baik itu dikala senang maupun susah. Ada juga zikir ketika ya yang disarankan adalah zikir ketika sendirian. Zikrun indal khulwah, yaitu ketika sendirian, nggak ada orang, sepi, nggak ada yang melihat. Ini merupakan zikir ya yang kata Rasulullah, orang yang zikir yang kayak begini mendapatkan nanti naungan di yaumil qiyamah, naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada yang bisa melindungi sama sekali. Tidak berlaku sama sekali yang namanya asuransi dan lain sebagainya, tidak berlaku. Tetapi kata Rasulullah, ya rajulun yadhkurullaha khalian, yaitu orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah khalian, dikala dia sendiri, dikala dia sepi, dikala tidak ada orang sama sekali, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faidahnya adalah nanti kata Rasulullah dilindungi, termasuk orang-orang yang dilindungi. Pada hari tidak ada orang sama sekali yang melindunginya. Yang terakhir, zikir ya kepada Allah dikala kita tergelincir dalam jurang dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Yaitu orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, ataupun dia menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, kemudian dia mengingat Allah, kemudian dia beristighfar, ya zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Inilah pentingnya kita berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, baik itu di keadaan sedang berdosa, sedang sendirian, sedang sepi, ya ketika diberi nikmat ataupun diberi musibah, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sore ya tetap seperti biasa yang akan dibawakan oleh akhinal kiram al Ustaz Hari Cahya Setiawan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.